Dan serangga ini jauh lebih menakutkan daripada dewa isekai, kata Hajime dan partinya dong ya. Serangga apa ya kira-kira? So, selamat datang di channel WAM2 bersama gua, Oni sama tercinta kalian semua di sini. Sebelum kita mulai videonya, tembusin 2000 like seperti episode pertama sampai keempat lalu, biar gua bisa lebih semangat lagi dalam menghibur kalian semua. Jangan lupa juga di subrek, di share, dan diaktifin lonceng notifikasi di bawah. WAM2 OTW 200.000 subrek guys. UTW live game jika memungkinkan. So, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Arifureta season ketiga episode ke-7. Di episode sebelumnya, Hajime berhasil lolos dari sebuah ujian yang mengharuskan mereka membuktikan ikatan berupa membedakan antara kenyataan dan juga ilusi. とりあえず生きてはいるようだな。ユエもティオも元の姿に戻っているようで何よりだ。あとは自力で戻ってこられるかだが。 Setelah terbangun dari dunia ilusi, Hajime terlihat memandangi ambernya Yue dan berharap agar dia bisa cepat terbangun. Gak butuh waktu lama, amber Yue akhirnya terbuka dan tentu Hajime langsung menggendongnya hingga dia membuka matanya. Yue, おかえり。本物のはじめ。なんでそんなことを聞くのか。なんとなく理由はわかるが。 Mengetahui Yue yang masih agak sulit membedakan dunia ilusi dan kenyataan, Hajime memintanya untuk membuktikan sendiri keorisinalitasnya. Di tengah kedua entitas ini yang sedang bermesraan, tanpa mereka sadari Seiya juga telah terbangun. Hajime lalu memberitahu Yue dalam mimpinya sangat-sangat cocok mengenakan seragam SMA-nya. Sedangkan Hajime dalam mimpi Yue menjadi sosok penguasa di atas tahta dengan pakaian formal dan sangat tampan. Gak cuma itu aja, bahkan mereka juga memiliki 11 anak bak kesebelasan sepak bola. Saking fokusnya bermesraan, hingga hampir bertukar jigong bisa-bisa mereka berdua hampir gak mendengar suara batuk Seiya sama sekali. Diabaikan dan dilupakan adalah dua hal yang cukup menyakitkan bagi beberapa orang. Seiya yang baru aja diabaikan membuatnya bersedih sebelum akhirnya dia dihibur oleh Hajime dan Yue. Dongonya di sini, apa yang dirindukan oleh Hajime hanyalah telinga kelincinya hingga membuatnya beranggapan tubuh asli Seiya cuma bagian telinganya doang. Setelah Hajime ngasih tahu isi mimpinya, Seiya pun ditanyain bagaimana dengan mimpinya tadi. Seiya memberitahukan mimpinya itu berisikan Hajime yang sedang berburu dengan suku Haulia dan selalu saja melindunginya setiap saat. Awalnya Seiya hampir terperdaya dengan ilusi tersebut. Namun perasaan ingin menjadi sosok yang layak berjuang di sebelahnya Hajime dan Yuela yang berhasil menyadarkannya dari dunia ilusi. Mendengar semua itu, jelas Seiya berhak mendapatkan sebuah hadiah dari husbunya. Okaeri, Sha. Yoku modotte kita na. Tadaima desu. Di tengah pelukan hangat dari Hajime dan Yue yang bahagia melihat kehangatan tersebut, satu orang lagi berhasil lolos dari ujian labirin Haltina. Dan ternyata... Ya, kurang lebihnya kayaknya kita udah tahu apa isi mimpinya si Tio deh ya. Hajime yang peka terhadap perasaan semua waifunya pun bisa tahu bahwa si Tio hanya mencoba kuat pasca mendapatkan ujian yang sangat-sangat sulit. 見惚れて欲しかったら無理に笑うな。それならいつもの変態顔の方がずっといい。おかえり、ティオ。ただいまじゃ、ご主人様。 Berikutnya ada Kaori yang terbangun dalam kondisi super duper panik menyerukan nama Hajime. Dari gelagat serta ekspresinya, bisa ditebak isi mimpi Kaori berkutat dalam dunia pergenjotan atau sejenisnya. Jelas Yue langsung mengatai betapa mesoemnya rivalnya yang satu ini. Berbeda dengan party Hajime yang udah selesai, party beban masih menjadi beban dalam dunia mimpi beban mereka masing-masing. Meski Hajime dan yang lain udah mengisi waktu dengan istirahat cukup lama, akan tetapi party beban masih belum ada tanda-tanda selesai sama sekali. Sesaat sebelum mereka akan dibangunkan paksa, rupanya gua kudu meralat ucapan gua barusan. Karena masih ada satu orang lagi yang gak beban, yang gak lain adalah Shizuku.
Setelah terbangun, Hajime mendekatinya untuk memuji usaha keras yang entah kenapa membuat wajah Shizuku memerah, yang menandakan mimpinya tadi ada hubungannya dengan Hajime. そうね。何よりだわ。どんな夢だった？それはもう普通の夢だったわ。普通？誰が出てきた？みんな出てきたわよ。そう。私がお姫様とかありえない。だいたい王子様役がなんで。 Oh, kita punya ikan besar di sini, guys. Merasa seperti beban selain Shizuku adalah beban, Kaori diminta untuk melakukan penguraian terhadap ambir mereka. Setelah dilakukan, bisa-bisanya ketiga beban ini sempat gak sadar kalau mereka sudah kembali ke dunia nyata. Adapun mimpi mereka ialah si beban yang memimpikan Kaori dan Shizuku. Kok dikaplok gak sih ini? Si King Kong yang lupa habis mimpi apa, dan Suzu yang memimpikan Eri yang masih menjadi bestinya. Usai memahami situasi mereka saat ini, Hajime memperingati bahwa sebentar lagi masih ada beberapa ujian yang harus mereka lalui. Melihat lingkaran teleportasi yang muncul, mereka langsung memasukinya hingga tibalah mereka semua di sebuah hutan berakar. Setelah nanyain ada yang palsu atau enggak pada Hajime, Hajime pun meyakinkan mereka masih lengkap tidak seperti sebelumnya. Meski situasi terkesan masih aman-aman aja, namun suasana takkan pernah bisa dibohongi. Dan bener aja, keanehan mulai muncul dengan hujan yang tiba-tiba turun meski mereka tengah berada di dalam labirin. Menyadari hal itu, Yue langsung memasang barier, disusul dengan banyak sekali slime aneh yang bermunculan di sekitar mereka. Wah, udahlah beban mesoem juga ternyata nih orang. Dalam kondisi nggak bisa fokus karena outfit para gadis yang basah kuyup, slime-slime itu terus bermunculan. Si beban dan si King Kong yang masih nggak fokus karena banyak sekali pemandangan yang mubazir kalau nggak dilihat, Hajime rupanya menyadarinya dan berniat menghapus ingatan mereka selesainya ujian nanti. Setelah membakar habis semua slime tadi, Hajime yang mengira situasi telah kembali kondusif harus menghadapi sesuatu yang sangat-sangat diimpikan mayoritas dari kalian yang menonton video ini. Karena ternyata... Hajime, watashi donika narisou desu. Hajime-kun, watashi... Makete, tamaru mon desu ka? Oh my god, tanpa mereka sadari ternyata semua slime tadi sepertinya berisikan obat perangsang yang membuat mereka yang terkena cipratan auto engas dalam seketika. Tanpa pikir panjang, Hajime langsung mengikat Sakagami, Suzu, dan juga si beban. Dari semua orang di sana, hanya Hajime dan Tiola yang tidak terkena efek perangsang yang ada. Bahkan Tio bisa menjelaskan bahwa semua slime tadi kemungkinan besar terbuat dari afrodisiak yang sangat-sangat kuat. Buat yang nggak tahu, afrodisiak itu adalah makanan atau herbal yang diyakini dapat meningkatkan gairah seksual. Oke ya, mendengar Tio yang menjelaskan panjang kali lebar, seolah nggak terkena efek sama sekali, sontak Hajime mempertanyakan kok bisa si paling engasan malah nggak engas dengan efek tersebut. Apalagi seingatnya, Tio adalah orang yang paling banyak terkena cairan slime tadi. Tio pun meluruskan, sebenarnya dia juga terkena efeknya hingga cukup kesulitan mengatur aliran mana dalam tubuhnya. Tapi Tio tetap meminta tuannya untuk tidak terlalu meremehkan dirinya. Karena ternyata... Iya, bahkan untuk sekelas Bang Hajime aja mulai takut dengan sosok naga dongo masokis yang satu ini. Mengesampingkan soal kedongan Tio barusan, Hajime meminta pada ketiga waifunya untuk bertahan dan jangan kalah dari debuff monster level rendahan kayak gitu. Sontak Yue, Seiya, dan juga Kaori auto menguatkan diri dan merasa masih sanggup berdiri.
Hajime lalu menawarkan untuk mencoba memakai air suci untuk menghilangkan debuff engas yang ada. Jelas mereka bertiga langsung menolak memakai benda sepenting itu. Setelah melanjutkan penelusuran, bisa dipastikan dari mereka bersembilan, hanya 6 diantaranya yang berhasil lolos dari ujian-ujian tadi. Si Beban dan Sakagami lalu meminta maaf sekaligus berterima kasih atas carryan Hajime. Nggak berselang lama mereka baru menyadari sesuatu tentang hutan labirin Haltina, yang dimana ternyata hutan yang ada di hadapan mereka saat ini kemungkinan adalah bagian bawah pohon agung Ural, sedangkan yang ada di permukaan hanyalah bagian ujungnya saja. Mendengar penjelasan Party Hajime barusan, jelas Party Beban hanya bisa terbelanga karena gak bisa membayangkan sebesar apa ukuran pohon agung Ural yang sebenarnya. Gak lama kemudian, Seiya seolah seperti mendengar sesuatu dari kejauhan. Setelah menghampiri sumber suara, reaksi Seiya yang sangat-sangat ketakutan jelas membuat Hajime penasaran dengan apa yang baru dilihat olehnya. Dan ternyata... Awak, nantang dewa aja gak takut, masa cuma kecoh. Quarto. Ayah, kayaknya dewa itu nggak senakutkan itu deh ya. Setelah menarik Seiya yang masih gemetar ketakutan, kondisi Hajime yang tidak seperti biasa tentunya membuat mereka semua penasaran. Hajime yang anti menyebutkan nama spesies makhluk tadi pun berakhir menggunakan kata iblis. Bukan sembarang iblis. Iblis yang dimaksudkan di sini ialah iblis dapur, yang kalau dia masih nggak masalah, tapi kalau udah terbang, itu udah beda cerita. Agar mereka semua paham, Hajime memilih menunjukkan visual ketimbang harus menyebutkannya. Yue yang entah bagaimana sama gelinya seperti mereka, meminta Hajime untuk membakar habis semua iblis itu. Hajime pun langsung menolaknya karena jika tidak bisa dihanguskan semuanya, koloni yang masih hidup akan langsung mengulti mereka semua. Naasnya di sini, apa yang disebut mimpi buruk oleh mereka barusan justru benar-benar terjadi. Suara gemericik langkah kaki dari suatu entitas tadi jelas membuat mereka semua merinding bukan main dibuatnya. Sampai akhirnya... Geli banget sumpah anjing gue. Meskipun sangat ketakutan, namun Suzu tetap mengcasting sihir pelindungnya, tapi hampir pingsan karena gak kuat melihat pemandangan yang menyelimuti pelindungnya. Hajime lalu meminta Yue untuk menambah lapisan pelindungnya Suzu tadi. Di tengah ketegangan akan pemandangan luar biasa dari jutaan kurma terbang, di sini Kaori akan dibuat terkejut bukan main mendapati sang besti yang telah mencapai batas kewarasannya. Beberapa saat kemudian, jutaan kurma terbang tadi pergi menjauh menuju satu arah. Melihat hal itu, Hajime menyadari gerombolan kecoa tadi sepertinya akan mengerahkan sebuah lingkaran sihir. Dan bener aja, lingkaran sihir itu secara tiba-tiba memunculkan beberapa kurma terbang berotot. Gak berhenti sampai sana aja, cahaya terang misterius juga muncul secara tiba-tiba, yang dampaknya akan dirasakan oleh rombongan Hajime beberapa detik setelahnya. Dan terakhirlah, alur cerita anime Arifureta season ketiga episode ke-7. Full komedi banget sih episode kali ini coy. Dari semua komedinya Arifureta di episode kali ini, komedi dewa aja mau dilawan masa sama kecoa aja takut adalah yang terdongok bagi gua. Emangnya lu berani lawan kecoa, Bang? Kalau kecoanya cuma diem doang sih ya, gua masih berani coy. Tapi kalau itu kurma terbang udah masuki mode berserknya, seriusan pilihan gua cuma dua. Kabur keluar rumah atau buy one. Kalau gue buy one, biasanya ngaco bet ngaco nih. Berhubung gue ini realistis banget, gue bisa bilang, terkadang kabur bukanlah opsi yang negatif.
BTW, buat yang penasaran sama episode selanjutnya, silahkan dipencet tombol subrek dan lonceng notifikasi di bawah, biar kalian gak ketinggalan updatean video gua yang lainnya. So, thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-8 di minggu depan. Bye-bye.